Yes. Mempercaya anak-anak di rumah telah bersiap untuk bersama-sama kita ibadah ya. Sebelum ibadah Mem mau tanya dulu, sudah mandi belum? Ada yang tidak mandi ya? Kalau kita tahu kita mau ibadah, kita harus bersiap nak. Badannya harus bersih, bajunya harus bersih, dan sikap saat kita beribadah kita harus betul-betul duduk yang sopan ya. Karena saat ibadah kita mau menghadap Tuhan, jadi kita harus memiliki persiapan yang bagus ya. Puji Tuhan, anak-anak, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu ya, memimpin dalam doa. Ayo kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kemarin kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menyertai anak-anak di rumah dan guru-guru di sekolah untuk Tuhan beribadah bersama pada pagi ini. Kami beribadah melalui Zoom Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami melalui pujian dan penyembahan dan firman-Mu Tuhan. Kami biar mendapat kekuatan yang baru. Berkati anak-anak di rumah, berikan mereka roh yang tertib Tuhan, sehingga mereka bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak, kita akan memuji Tuhan ya. Kita percaya walaupun masa pandemi, walaupun kita terpisah oleh jarak, kita percaya kita tetap semangat, kita tetap bisa berani memuji Tuhan ya, dengan kekuatan kita, dengan semangat kita. Kita mau meninggikan nama Tuhan karena kita adalah Laskar Kristus. Ayo anak-anak di rumah, mengundang sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan 2 lagu berturut-turut dengan memakai gerakan ya. Ayo berdiri. Tuhan Allah, Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk berani menyatakan kesalahan dan melakukan yang benar ya. Karena kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita ya. Di gunung, di lembah, di laut, di samudra, Tuhan Yesus menyertai kita. Kita tetap berdiri ya, kita tetap memuji Tuhan. Kita mau mendaki gunung, ayo anak-anak bersemangat. Udah daki gunung yang tinggi. Kita puji Tuhan. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi
Jadi dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu ada ya. Di gunung, di lembah, di laut, di udara ya. Mungkin kalau kalian naik pesawat takut ya, tapi kita percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Puji Tuhan anak-anak, kita tetap berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk dilawati oleh kebenaran firman Tuhan ya. Kita angkat pujian ini, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Anak-anak silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mem yakin kita semua dalam keadaan yang baik ya, karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara kita. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini, Mem mengajak kita untuk berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Puji Tuhan, kami bersyukur kami boleh bangun pada pagi hari ini, kami boleh melihat sekeliling kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab. Mari Tuhan berkati kami semua, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan mau duduk mendengar untuk mendengar firman Tuhan. Terpujilah namamu, kami buka firman Tuhan kami dan kami landaskan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama-sama katakan amin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yang belum mengambil Alkitabnya, mari ambil dulu, karena memang kita semua membuka Alkitab sama-sama. Kalau sudah diambil, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Injil Yohanes, pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Sekali lagi, Injil Yohanes, pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Tapi Mem akan bacakan untuk kita ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21 saja. Mari perhatikan Alkitabnya, Mem bacakan untuk kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dan tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau yang berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah,
Sampai di sini firman Tuhan kita. Anak-anak, sebelum kita lebih jauh lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Mem mengajak kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Mem akan kasih tema pada hari ini, berani menentang kesalahan. Sekali lagi, berani menentang kesalahan. Nah, anak-anak, Mem mau bertanya, siapa di sini yang pernah berbuat kesalahan? Atau siapa di sini di antara kita yang pernah menentang dengan berani suatu kesalahan? Cerita Alkitab ini sedang menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu sedang mendekati hari Paskah ya, dan mereka melakukan hari Paskah itu biasanya di kota Yerusalem. Kenapa di kota Yerusalem? Karena kota Yerusalem itu adalah kota di mana Mesias datang berkunjung pada setiap hari-hari Paskah. Kita pasti tahu hari-hari Paskah, dan kita juga sering melakukan hari Paskah, bahkan setiap tahun hari Paskah kita rayakan setiap tahunnya. Nah, anak-anak, semua orang datang ke Yerusalem. Mengapa mereka datang ke Yerusalem? Karena mereka ingin menjumpai seorang Mesias itu. Dan begitu banyak orang-orang yang mau berdatangan ke Yerusalem dari penjuru bumi. Mereka rela berjalan kaki beberapa jam, berkilo-kilometer hanya untuk datang ke kota Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Nah, anak-anak, berani menentang kesalahan adalah firman Tuhan ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus marah kepada para pedagang-pedagang lembu, domba, merpati yang sedang berjualan di Bait Allah. Bait Allah ini kalau kita artikan sekarang itu sebagai gereja. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya marah kepada para pedagang-pedagang yang berjualan di Bait Allah pada saat itu ya, tetapi di sini kita bisa lihat Tuhan Yesus marah besar karena para pemimpin gereja atau para pemimpin bait suci pada saat itu mengizinkan orang-orang untuk berjualan di bait suci. Mengapa Allah sangat marah? Karena mereka mengambil keuntungan yang sangat besar. Keuntungannya itu seperti apa? Mereka mengambil biaya-biaya pajak dari pedagang yang tersebut lebih besar dari biaya pajak seperti biasanya. Dan kenapa lagi Tuhan Yesus marah? Karena para pedagang-pedagang ini tidak menghargai Bait Allah. Mereka tidak menghargai hari kekudusan dan mereka tidak menghargai kemuliaan Allah, anak-anak. Bagaimana? Kalau kita bayangkan ya para pedagang, atau ketika kita sedang berada di pasar ya anak-anak, kita mungkin melihat atau kita akan melihat sekeliling kita, selain ribut, mungkin katakan mungkin ada bau-bau yang tidak enak kita cium, bau-bau yang tidak sedap. Nah, itu yang membuat keadaan ini juga semakin tidak baik ya. Kita bayangkan kalau suatu tempat itu dijadikan suatu pasar, apalagi ini Bait Allah loh, ini adalah gereja. Nah, kita belajar berani menentang kesalahan. Kalau kita biasa mendengar kebenaran firman Tuhan atau kita biasa mendengar cerita Alkitab, baik yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kita, guru di sekolah kita, atau di dalam keluarga kita ya, kita sering mendengarkan bahwa mereka sering menceritakan Allah itu, Yesus Kristus itu sebagai seorang yang penuh kasih. Selain dia penuh kasih, dia juga lemah lembut, dia juga selalu menyayangi anak-anaknya. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan marah pada saat itu? Mengapa marah? Karena mereka tidak menghargai Bait Allah. Mereka membuat Bait Allah itu tempat berjualan. Dan mungkin kita juga bertanya, kenapa Tuhan marah kepada mereka? Karena Allah itu juga adil ya anak-anak semuanya. Dan satu hal yang kita perlu pelajari dari firman Tuhan ini, kita belajar dari sifat Allah ya. Di Yesus Kristus, Allah itu lemah lembut, dia penuh kasih, dia penuh penyayang. Tetapi kita juga belajar bahwa ketika orang berbuat kesalahan, kita harus berani menentang. Ketika sesuatu yang kita lihat adalah sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, kita harus berani menentang. Seperti Yesus pada saat ini, Yesus marah kepada mereka, Yesus menentang perbuatan mereka. Mengapa? Karena mereka sedang menyalahgunakan tempat Bait Allah. Mereka tidak memuliakan atau menguduskan Bait Allah pada saat itu. Dan pada ayat yang ke 20-21, orang mempertanyakan, siapakah kamu? Mereka bertanya, siapakah dia? Sehingga Tuhan berkata, Yesus bertanya kepada mereka ya, Yesus bertanya kepada mereka,
robohkan saja itu gedung, nanti saya buat dalam 3 hari. Dan mereka heran, kenapa dia ini membuat gedung itu hanya dalam 3 hari, sedangkan mereka saja membuatnya bertahun, berpuluh-puluh tahun. Nah, dan yang Allah maksud di sini juga bait Allah itu dirinya sendiri. Ketika mereka tidak menguduskan bait suci, mereka juga sedang tidak menguduskan Allah. Nah, oleh sebab itu anak-anak mau mengajak kita untuk belajar kebenaran firman pada hari ini. Ketika kita mungkin melihat teman kita bersalah, ketika kita melihat mungkin ketika kita sedang berada di suatu kelompok atau komunitas, kita melihat itu mereka berbuat salah, kita harus berani menentang. Kamu salah dan ini yang benar. Itu artinya kita sedang menghargai dan memuliakan nama Tuhan. Dan anak-anakku sekalian, mau katakan bahwa ketika orang berbuat salah kepada kita juga, kita tidak boleh membenci mereka. Kita harus membenci sifatnya, tetapi kita tidak boleh membenci orangnya. Dan ketika bagaimana cara kita agar kita tidak membenci orangnya, sedangkan dia sudah berbuat salah ini itu, dengan cara kita harus menegur dia, kita harus memberitahu dia. Sekali lagi, harus berani menentang kesalahan dan berbuat baik kepada sesama kita. Sekian firman Tuhan yang memberikan kepada kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semangat terus dalam sekolah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu dahsyat. Kami boleh belajar bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan harus berani menentang kesalahan, apalagi yang membicarakan tentang hal-hal yang tidak berbuat baik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau membuka setiap aktivitas kami, berkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati guru-guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, baiklah anak-anak, yakin dan percaya kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, ingat, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita harus ikuti semua dengan baik ya. Supaya melalui pendengaran kita, melalui bibir mulut kita melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita jemput sama-sama kembali, kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih, ibadah kita telah selesai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur pada Tuhan. Tuhan menyertai kami ibadah ini dari awal, pertengahan hingga tamatnya. Kami percaya kami mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Saat ini anak-anak akan kembali ke aktivitas mereka masing-masing dalam pembelajaran. Tetap Tuhan kasih kekuatan, kesehatan, sukacita Tuhan dalam belajar sebagai bekal masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Silakan ke aktivitasnya masing-masing. Bye-bye.